Apa kabarnya hari ini? Suaranya masih kecil padahal banyak banget ya. Apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Hari ini kita akan sama-sama belajar sebagian daripada firman Tuhan. Berseri ya, dari kemarin-kemarin nih selama bulan ini kalau kita ingat-ingat nih anak-anak juga ya. Minggu pertama kita belajar apa? Dibentuk oleh Tuhan lewat apa? Lewat firman, lewat Alkitab. Terus minggu lalu kita belajar dibentuk oleh Tuhan lewat apa? Lewat apa ini? Berdoa. Hari ini kita juga mau belajar bagaimana sih supaya kita dibentuk oleh Tuhan semakin menyerupai apa yang Tuhan mau. Nah, sekarang kita akan buka Matius 6 ayat 16 sampai 18. Matius 6 ayat 16 sampai 18. Seperti biasanya saya bagi dalam 3 halaman ya. Kita akan bacanya per bagian. Halaman 1 silakan yang dewasa dulu. Dewasa dan juga yang lansia ya. Baca halaman 1 kan menghormati nih ya, menghormati yang tua ya. Jadi halaman 1 silakan yang dewasa dan juga yang lansia. Terus halaman 2 adalah remaja dan pemuda. Halaman ketiga adalah anak-anak ya, anak-anak berarti usia SD, TK gitu ya kalau sudah bisa baca ya. Oke, kita akan baca dari halaman 1 Matius 6 ayat 16 sampai 18 dilanjutkan Yesaya 58 ayat 6 sampai 9. Halaman 1 dewasa dan lansia ya, siap 2 3. Tersembunyi itu dan akan memberi. Ya, halaman kedua remaja dan pemuda. Ada nggak sih remaja pemuda? Ada banyak ya, coba 2 3. Inilah ada nggak? Ya, terima kasih. Halaman ketiga anak-anak usia SD. 1 2 3. Seru pada aku akan mencari. Jangan beda sesama. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita bersama-sama membahas firman Tuhan, kita akan lihat sebuah video klip berikut ini. Silakan. Sebelum kita mulai, tekan subscribe dan loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru aku. Apa yang terjadi dengan si Junior dan juga pemahamannya ya. Kita mau lihat kejadian di kereta api. Wah, capek sekali ya, nenek. Ibu, mari saya bantu cari tempat duduk. Nah, kasihan neneknya deh. Hi. Aku harus pura-pura tidur. Chico. Bu, silahkan duduk.
Karena Puk ada di berdiri. Karena nenek lebih membutuhkan, kita harus menemukan lansia, ibu hamil, dan difabel untuk duduk. Karena kita masih kuat berdiri ya. Teman-teman, kita harus berbaik ya di transportasi umum. Benar sekali, Nak. Itu sangat baik. Setuju. Dan jangan pura-pura tidur ya. Teman-teman, jangan sudah. lupa subscribe, like, Ya, anak-anak dan para orang tua dan juga remaja pernah berhadapan dengan situasi yang kayak gini, pernah nggak? Pernah nggak ada nenek-nenek gitu yang pengen duduk, kitanya tetap duduk, males nanti harusnya sih berdiri ya kayaknya ya, tetapi kayaknya kalau aku berdiri capek deh, mendingan aku duduk aja pura-pura nggak tahu kayak Junio, pernah nggak? Pernah tidak? Pernah tidak anak-anak? Oh nggak pernah, nggak pernah. Oh nggak pernah naik angkutan umum, nggak pernah naik kereta, nggak pernah naik bis ya. Nah kalau kita, oh di Singapura ya, jauh sekali ya. Kalau di Singapura memang aturannya begitu ya, sudah harus dan semuanya terkondisikan seperti itu. Ya Bapak Ibu, rekan-rekan dan juga anak-anak memberi nenek tempat duduk. Berarti apa? Berarti menggeser diri supaya nenek itu dapat tempat. Kita yang lebih muda harus menghormati, harus menunjukkan empati kepada nenek. Nah begitu juga dengan sikap kita harusnya sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus menggeser kepentingan pribadi, membiarkan Yesus duduk di hati kita, memberikan ruang buat Tuhan Yesus. Itu namanya berpuasa. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih Tuhan membentuk kita dengan berpuasa dan pantang. Kalau tahun lalu ya di Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung itu dicanangkan 40 hari itu sebelum masa Paskah. Ini kita bentar lagi masuk masa sebelum Paskah ya. 40 hari sebelum Paskah itu puasa atau pantang. Hari tahun ini puasa dan pantang. Nah apa bedanya dan bagaimana itu kita akan sama-sama pelajari. Nah anak-anak, remaja, pemuda dan juga Bapak Ibu, zaman sekarang hidup ini penuh. Ya seperti kereta tuh penuh, seperti rumah penuh. Mana tadi rumah? Coba tolong gambar rumah. Nah siapa yang rumahnya seperti ini? Siapa yang kamarnya seperti ini? Nah buku harusnya ada di meja, ada di lantai. Gelas harusnya ada di meja, ada di kolong. Ya, nah kayak gini bagus nggak kayak gini? Bagus ya? Bagus tidak? Tidak bagus ya, tapi enak nggak kayak gini? Enak kok ya, habis ganti baju buang enak banget ya. Naruh semua tidak pada tempatnya enak banget, tapi tidak rapi dan berantakan. Kira-kira bisa nggak duduk di situ? Bisa nggak James? Bisa nggak duduk di situ? Duduk di mana James? Ada kursinya. Nah duduk di kursi situ kakinya bisa nggak taruh di lantai? Susah karena banyak banyak barang jadi tidak nyaman, duduknya nggak enak, apalagi kalau ada tamu. Malu tidak? Bapak Ibu malu nggak ada tamu kayak gini? Oh enggak, anak-anak mah kagak malu. Bapak Ibu, papi maminya, opa omanya malu tidak? Malu banget ya, tetapi zaman sekarang banyaknya seperti ini ya, banyak seperti taruh apa-apa di tempatnya, rumah penuh sekali dan juga hati kita juga penuh. Hidup kita penuh ya, aktivitas kita penuh. Rasanya penuh, sibuk banget, betul. Anak-anak sibuk main game, abis pulang sekolah game. Kata mami papi nanti aja gamenya, sekarang aja. Game apalagi sekarang libur 3 hari, main game sepanjang hari, betul nggak? Ya. Nah, terus remaja pemuda juga sibuk ya, sibuk ngegeng, sibuk ngopi, ngafe, terus abis gitu sibuk sama teman-temannya main dan sebagainya, sibuk banget. Orang dewasa, orang tua dan juga orang dewasa gimana? Sibuk nggak sehari-hari? Sibuk di dapur, lalu sibuk apa lagi?
sibuk sosialita, ya sibuk apa lagi? Ngemol ya. Terus sibuk check out, betul nggak? Betul nggak? Sibuk check out nggak? Enggak sibuk check out. Apa? Cek saldo. Masa cek saldo seharian ya, Cimarita seharian cek saldo ya. Ya. Kita semua sehari-hari itu sibuk ya, sibuk dan sibuk, cenderungannya seperti itu. Zaman sekarang seperti itu ya. Nah, ortu sibuk bekerja, masak, ngomong, ngerumpi dan sebagainya. Anak-anak sibuk segala macam sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan Yesus. Kemarin Bu Ane tuh dalam seminarnya bilang orang-orang sekarang ke gereja aja rasanya buang waktu. Mendingan ngurusin yang lainnya. Baca Alkitab buang waktu rasanya, mendingan ngurusin yang lainnya. Nah kita seperti itu, sibuk banget sampai waktu untuk berdoa, waktu untuk baca Alkitab, waktu untuk ke gereja tuh rasanya nggak perlu gitu ya, tidak ada waktu untuk itu. Nah Matius 6 yang kita baca tadi adalah bagian khotbah di bukit. Ia mengajarkan kepada orang-orang Israel supaya hidup benar. Memang orang-orang Israel itu sudah memberi sedekah, sudah sering berdoa, sudah sering berpuasa, tapi mereka melakukannya dengan tidak benar. Makanya diajarkan di dalam Matius 6. Nah hari ini kita mau bahas bersama-sama. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita supaya memberikan ruang untuk Tuhan. Susah ya, rasanya sibuk banget. Tapi kita harus memberikan ruang untuk Tuhan. Memberikan ruang untuk Tuhan itu berarti juga berpuasa. Berpuasa hari ini kita akan bahas yang ketiga ya, yaitu berpuasa menjelang Paskah ini, menjelang masa Lenten. Hari Rabu nanti akan Rabu Abu, kemudian 40 hari masa Lenten, masa menjelang Paskah. Nah anak-anak, Bapak Ibu, puasa. Siapa tahu arti puasa. Sebentar lagi kita puasa, sama saudara-saudara kita yang muslim juga puasa ya, bebarengan ya. Puasa artinya apa anak-anak? Tidak makan, apalagi? Tidak minum, wah anak-anak wawasannya luas ya. Tidak makan dan juga tidak minum ya. Ya, nah puasa menurut KBBI berarti apa? Betul kata anak-anak. Tidak makan dan tidak minum tapi dengan sengaja. Kalau enggak sengaja namanya apa? Kalau enggak sengaja. Kalau enggak sengaja misalnya aku enggak makan nih ya aku enggak makan tapi enggak sengaja sih karena mama enggak masakin aku. Karena enggak sempat belanja, enggak sempat ke pasar. Jadi tidak makan itu namanya tidak sengaja. Aku tidak makan, tidak minum karena enggak ada uang lagi. Gimana dong? Pernah enggak kayak gitu? Pernah enggak? Pernah? Oh malu ya, malu ngaku ya. Aku nggak makan, nggak minum, bukan apa-apa sih, karena aku diet. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak anak-anak? Orang dewasa, remaja, pemuda pernah tidak? Tidak makan, tidak minum karena diet. Sering, sering. Itu puasa ya, puasa yang seperti itu puasa yang tidak rohani ya, puasa yang tidak ada unsur-unsur Kristianinya ya, puasa demi kepentingan fisik. Nah puasa yang dimaksud di sini adalah puasa dengan sengaja, terutama karena alasan keagamaan, bukan alasan karena pengen kurus, bukan alasan karena nggak punya duit, bukan alasan karena nggak sempat belanja dan sebagainya ya. Puasa adalah seperti itu, tidak makan dan tidak minum dengan sengaja terutama karena alasan keagamaan. Kemudian pantang itu apa? Yo, ada yang tahu nggak pantang itu apa? Pantang berarti apa? Tidak mandi? Oh ya, pantang itu berarti tidak melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan atau kesenangan atau menahan diri. Misalnya pantang marah. Terus misalnya aku selama masa Lenten aku mau pantang berantem. Biasanya tiap hari pagi siang malam aku berantem. Nah selama masa Lenten aku mau pantang berantem. Misalnya lagi
pantang ngomel-ngomel. Nah, papi mami pernah ngomel tidak? Enggak pernah kayaknya ya yang di sini ya. Enggak pernah sedikit ya. Pernahnya banyak ya. Terus pantang apa lagi? Misalnya pantang ngegosip, pantang main game, pantang apa lagi? Pantang mandi. Oh, pantang mandi, boleh ya. Nah, itu ya. Pantang berarti tidak melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan atau kesenangan dalam jangka waktu tertentu. Nah, anak-anak, papa, mama dan juga orang tua, tujuan utama daripada puasa dan pantang di masa Lenten ini apa? Memusnahkan virus egois. Itu adalah tujuan utama. Seperti kita tahu virus itu apa? Virus itu adalah partikel mikroskopis yang kecil yang menyebabkan penyakit pada makhluk hidup. Contohnya influenza itu biasanya banyaknya menular lewat virus. Terus yang kayak kemarin tuh apa tuh COVID ya. COVID menularnya lewat virus. Virus itu cepat menyebar dan cepat bermutasi. Egois juga seperti itu. Cepat nyebarnya kalau egois. Makanya zaman sekarang banyak sekali orang termasuk saya, termasuk kita lebih senengnya mikirin kelompoknya gua. Yang penting gua happy, yang penting aku happy dan juga keluarga aku happy, kelompok aku happy. Yang lain cuekin aja, biarin aja ya. Mementingkan diri sendiri dan juga orang lain. Nah itu adalah tantangan di zaman sekarang. Tidak mementingkan Tuhan, orang lain aja gak dipikirin, apalagi Tuhan. Nah Paskah, menjelang Paskah ini kita mau belajar. Kita harus berpuasa dan juga pantang. Tujuan utamanya adalah apa? Memusnahkan virus egois. Egois itu virus ya, gampang menular. Kita harus musnahkan itu, caranya dengan puasa dan juga pantang. Matius 6 yang tadi kita baca mengatakan, kalau kamu puasa, jangan mukamu muram. Mukamu muram bukan karena sakit, bukan, dibuat-buat ya. Yang tadi bagian kita baca tuh Alkitab versi, kalau biasanya kan yang umum terjemahan baru ya. Tadi versi bahasa Indonesia sederhana supaya lebih gampang dicerna terutama oleh anak-anak ya. Matius 6 dibilang, muka muram itu jangan ditunjukkan, jangan dibuat-buat, jangan pura-pura, jangan munafik. Kalau kamu puasa ya puasa aja seperti biasanya, kamu jangan munafik. Itu kata firman Tuhan di dalam Matius. Ya, tolong terus. Puasa dan pantang yang benar itu seperti itu. Puasa yang benar itu adalah biasa aja. Kalau biasanya kamu ya, kebiasaan orang Israel itu cuci muka, terus cuci rambut, ya udah cuci muka sama cuci rambut aja biasa seperti kayak biasanya. Gak usah karena puasa terus mukamu disedih-sedihin, dimurah-muramin sehingga orang lain lihat kamu, wah kamu nih ya puasa hebat banget kamu ya, soleh kamu ya, rohanimu luar biasa ya. Tidak seperti itu. Puasa yang benar adalah sikapnya biasa saja, tidak pura-pura, tidak munafik. Kemudian puasa yang benar adalah mementingkan orang lain. Di dalam Yesaya dikatakan lepaskanlah belenggu penindasan dan ketidakadilan dan juga bagikan makanan kepada yang lapar, terutama kepada gelandangan, berikanlah pertolongan. Mementingkan orang lain, jadi itu yang benar. Puasa yang benar adalah sikapnya biasa saja dan juga banyak menolong orang lain, mementingkan orang lain. Itu puasa yang benar. Nah sekarang jenis-jenis puasa. Nah anak-anak kecil gimana? Bisa puasa nggak? Bisa. Yang remaja pemuda bisa puasa nggak? Kan masa pertumbuhan nih, bisa nggak? Bisa tetap. Orang tua bisa puasa nggak? Lebih bisa lagi orang tua puasa seneng ya, jadi duitnya ngumpul ya. Jadi nggak terlalu sibuk masak dan sebagainya ya. Nah orang lansia bisa nggak puasa? Bisa juga. Jenis-jenis puasa yang pertama, puasa biasa. Biasa itu berarti apa? Biasa itu berarti tidak makan dan tidak minum saja. Contohnya dalam Alkitab adalah
Daniel, tidak makan tetapi minum saja. Itu contohnya adalah Daniel. Yang kedua, puasa sepenuhnya. Contohnya adalah Tuhan Yesus 40 hari ya. Terus Musa juga ada 40 hari, Esther 3 hari tidak makan dan tidak minum sepenuhnya. Berarti enggak makan dan tidak minum. Makan permen tidak, minum air tidak, minum air yang berwarna jus dan sebagainya juga tidak. Tidak makan, tidak minum sama sekali selama dalam jangka waktu tertentu. Kalau Esther 3 hari, kalau Yesus waktu itu 40 hari, kemudian Musa juga 40 hari tidak makan dan tidak minum sama sekali. Ada yang puasa seperti itu ya, tapi itu jarang banget zaman sekarang ya. Kemudian yang ketiga jenisnya adalah puasa sebagian, mengurangi makan tertentu. Misalnya Daniel juga ya, Daniel itu enggak minum saja dan juga makan sayuran, enggak makan daging-dagingan. Ya mengurangi makanan tertentu, misalnya tidak makan daging untuk waktu tertentu dan sebagainya. Ya seperti saya puasa abadi ya karena tidak makan nasi ya. mengurangi sebagian daripada makanan yang seharusnya ya, termasuk sekarang yang sedang ngetren itu intermittent fasting gitu ya, yang sedang ngetren ya Ali mah kayaknya ikutan ya, intermittent fasting, OCD zaman dulu waktu Deddy Kobuser mirip lah ya, pakai jendela-jendela ada 16/8, 14/10, kemudian 5/2 dan sebagainya ya. Waktu puasa kita remaja, pemuda, dewasa semuanya bisa berpuasa dengan jenis-jenis yang berbeda-beda. Misalnya anak-anak bisa pakai puasa sebagian. Ya, kemudian lansia juga bisa pakai puasa sebagian karena mungkin ada sakit lambung dan sebagainya. Orang dewasa lebih banyak lagi ya, bisa sepenuhnya, bisa juga puasa biasa. Nah, puasa digantikan dengan apa? Digantikan dengan banyak waktu baca firman dan berdoa. Itulah puasa yang benar. Itulah puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Puasa digantikan dengan banyak doa dan baca firman sehingga ada ruang untuk Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ada kursi yang diduduki oleh Tuhan Yesus di dalam hati kita. Sehingga dalam hati kita selalu ada kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara serta anak-anak. Kalau kita puasa dan juga berpantang, hasilnya apa? Ya, seperti kata firman Tuhan yang kita baca. Hasilnya adalah, nah bisa baca nggak nih? Hasilnya apa nih? Yuk anak-anak. Hasilnya apa? 1. Apa? Makin bersih apa? Bersinar. Hasilnya akan makin bersinar. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu anak Tuhan kan anak Tuhan tuh harusnya sudah bersinar. Tapi karena kita puasa dan juga pantang, kita terus semakin dekat sama Tuhan, ada kekuatan untuk menjalani firman Tuhan, jadinya kita makin bersinar. Orang lain makin lihat kita, wow glowing, kinclong ya, seperti bajunya, siapa nih hari ini? Bajunya Catherine ya, kinclong, glowing ya. Nah itu anak Tuhan harus makin bersinar, dan ketika kita puasa dan juga pantang, kita makin bersinar. Yang kedua apa? Coba, di mana yang kedua? Setelah makin bersinar apa? Apa? Apa Adelio? Hah? Sertai nanti yang kedua. Setelah makin bersinar apa tuh, bisa baca enggak? Setelah koma yang pertama. Sembuh, betul Devon ya. Sembuh maksudnya apa? Ketika kita telah berpuasa dan juga pantang, melakukan puasa dan juga pantang, kita akan sembuh. Sembuh dari apa kata firman Tuhan? Sembuh dari luka hati. Karena otomatis makin dekat sama Tuhan, luka-luka hati itu jadi hilang, sirna semuanya. Yang penting itu Tuhan, yang penting itu Tuhan senang ya. Luka hati sirna, luka fisik juga bisa sirna karena hatinya gembira. Hati gembira adalah obat seperti kata Amsal. Sembuh. Yang ketiga, hasil yang ketiga ketika kita berpuasa dan juga pantang, apa? Doa terjawab, hebat banget nih Devon ya. Doa terjawab otomatis. Karena kita lebih dekat kepada Tuhan, apa yang kita doakan selaras dengan apa yang Tuhan mau, doa kita akan cepat terjawab. Yang keempat, hasilnya apa? Wajib, mana wajib?
Hari yang keempat. Yang keempat apa? Yang terakhir, disertai oleh Tuhan otomatis. Karena Tuhan ada terus di dalam hati kita, Tuhan menempati tempat yang khusus di dalam hati kita dan di dalam hidup kita, maka kita terus akan merasakan penyertaan daripada Tuhan. Itulah hasilnya kalau kita berpuasa dan juga pantang ya. Lanjut, slide lanjutnya, next. Nah, siapa yang sulit menolak permen? Kalau ada permen, susah banget nih nolaknya. Ada enggak? Ada enggak? Oh aku kata Lina ya, sulit menolak permen aku kata Nathan ya. Sulit menolak permen. Siapa yang sulit menolak handphone? Ada handphone di tangan, pengennya main ya. Pengennya buka handphone, ada. Oh anak-anak lagi, orang dewasa enggak ada. Remaja pemuda enggak ada. Malu-malu ya, menolak handphone. Siapa yang sulit menolak kalau di depannya ada roti? Pengennya dimakan rotinya ya. Sulit untuk menolak roti, oh anak-anak lagi ya, sama seperti saya juga ya. Sulit menolak permen, sulit menolak handphone, sulit menolak roti. Sekarang kita belajar. Kita sudah tahu manfaatnya puasa dan juga pantang, kita belajar. Belajar untuk menolak permen, belajar untuk menolak handphone, belajar untuk menolak roti. Ya karena kita mau menempatkan Tuhan yang terutama di dalam hati kita. Mau membuat kursi buat Tuhan, mau menyediakan kursi buat Tuhan di dalam diri kita. Puasa dan pantang. Puasa kali-kali puasa kopi diganti dengan berdoa. Puasa ngopi, biasanya kalau ngopi 15 menit diganti dengan berdoa. Biasa kalau merokok 2 jam diganti dengan berdoa. Biasa kalau ngemil, apa-apa pengennya ngemil terus ya. Diganti dengan berdoa. Boleh ngemil, dikurangi. Lebih banyak berdoa. Terus pantang biasanya gadget. Wah libur nih dari pagi sampai malam. Mau tidur sampai juga bangun tidur sampai mau tidur gadget terus. Ingat. Kata firman Tuhan harus puasa dan juga pantang, berarti gadgetnya dikurangi. Kasih waktu buat berdoa. Biasanya ngomel-ngomelnya 2 hari 2 malam. Kasih waktu buat berdoa, pantang ngomel. Nah kita belajar menjelang Paskah ini. Puasa dan juga pantang itu bukan berarti kehilangan tetapi penemuan. Penemuan apa? Penemuan isi hati Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau buat aku itu kita temukan. Kita berpuasa dan juga pantang. Jadi Bapak Ibu dan juga anak-anak, marilah kita belajar berpuasa dan juga pantang. Puasa dan juga pantang itu bisa kita lakukan kalau kita berdoa dan baca firman. Mengandalkan diri sendiri nggak bisa, lapar. Dan juga susah untuk pantang marah, pantang ngegosip, susah. Tetapi ketika kita ganti dengan berdoa, percayalah Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan akan mampukan, apalagi dengan membaca firman. Ini 3 disiplin rohani yang sangat ampuh ya, supaya kita dapat menempatkan Tuhan di dalam hidup kita. Puasa karena berarti kita rendah hati, kemudian berdoa semakin dekat pada Tuhan dan juga baca firman. Karena dalam firman itu kita akan diteguhkan lewat arahan, teguran dan pembentukan daripada Tuhan. Jadi marilah kita berpuasa, coba untuk berpuasa dan pantang. Nah sekarang sebentar lagi akan dibagikan stick note ya. 1 orang 1, anak-anak, orang dewasa semua 1 orang 1 stick note. Dan juga pen. Berdoa. Mari kita berdoa. Dipegang stick note-nya tadi janjinya selama masa Lenten mulai hari Kamis. Rabu ya. Mulai Rabu Abu selama 40 hari kita mau doa, kita mau puasanya dari hari Rabu. Rabu hari pertama, kita mau puasanya apa dan juga pantangnya apa ya. Silakan dipegang di tangan Bapak Ibu dan juga anak-anak, kita mau berdoa. Tuhan, inilah tekad kami. Kami ingin dibentuk oleh Tuhan. Kami ingin menjadi anak-Mu yang semakin baik. Kami ingin bertumbuh, karena itu Tuhan kami mau belajar.
Kami mau belajar berpuasa dan juga pantang. Kertas di dalam tangan kami, tulisan kami menjadi tekad. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh melakukannya sehingga Tuhan kami boleh melatih diri, Tuhan memang benar-benar ada ruang khusus bagi Tuhan di dalam hidup dan juga diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.